Dasar hukumnya adalah Permendagri nomor 20 tahun 2018. Ini mohon maaf saya salah ketik. Peraturan Bupati nomor 22 tahun 2024 ini masih gres sekali. Jadi memang pelaksanaan transaksi non tunai itu memang harus segera diterapkan untuk pengelolaan keuangan di desa. Karena pengelolaan keuangan di daerah itu sudah berlangsung lama, sehingga di tahun 2024 dan seterusnya untuk transaksi non tunai itu diharapkan sudah bisa diterapkan di desa. APBDes merupakan rencana keuangan tahunan sebagai dasar pemerintah desa untuk melaksanakan penerimaan desa dan pengeluaran desa yang ditetapkan dengan peraturan desa. Untuk 2025 ini APBDes-nya sudah disusun semuanya Bapak Ibu? Sampun. Proses. Oh, segi proses. Di dalam peraturan APBDes ini ada strukturnya, yaitu penerimaan pengeluaran. Saya kira bendahara, sekdes maupun kepala desa ini sudah paham ini strukturnya seperti ini. Penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan itu apa saja sih? Ada pendapatan dan penerimaan pembiayaan. Sedangkan pendapatan sendiri ada 3. Pendapatan asli desa, pendapatan transfer, pendapatan lain-lain. Ini dari Bapak Ibu yang hadir di sini kira-kira masih bingung nggak? Mana sih yang dinamakan PAD? Mana sih yang dinamakan pendapatan transfer atau pendapatan lain-lain? Ada yang masih bingung nggak? Saya kira sudah paham kalau seperti ini. Ya, nanti kita materinya cepat-cepat aja ya Bapak ya, Bapak Ibu ya. Karena saya tahu mungkin Bapak Ibu selaku pengen karaokean. Ya, yang tadi saya masuk ini udah nyanyi-nyanyi tadi di atas ya. Iya Pak G. Pengeluaran desa itu ada belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal, belanja tak terduga, dan pengeluaran pembiayaan. Nah, di dalam peraturan Bupati nomor 22 tahun 2024 itu ada beberapa mekanisme tentang transaksi non tunai yang dimulai dari mekanisme penerimaan sampai ke mekanisme evaluasi. Di dalam mekanisme penerimaan itu setiap penerimaan desa harus, ya ini saya garis besar ini Pak, saya tulisi dengan huruf besar, saya bold supaya Bapak Ibu tahu bahwa kalau perbuknya sudah diterapkan artinya sudah harus diugemi, dilaksanakan. Oke, Bapak Ibu, sudah diterapkan belum transaksi non tunainya? Sudah, nggih? Nanti ada mekanisme belanjanya. Mekanisme transaksi non tunai untuk belanja harus ditransaksikan kepada siapa, nanti kita bahas. Yang kedua, penerimaan desa yang dimaksud disetor ke rekening desa melalui bank. Bukti penyetoran penerimaan desa disimpan oleh Kaur Keuangan Desa sebagai arsip administrasi keuangan dan diketahui kepala desa dan sekretaris desa. Jadi semua penerimaan kalau sudah dimasukkan ke dalam rekening bank, jangan dihilangkan slipnya. Itu sebagai salah satu dokumen yang harus disimpan untuk pemeriksaan. Karena kalau misalnya di dalam bank ditulis itu kan hanya uang masuk, tapi kan nggak tahu lah itu uang apa. Kalau ada slipnya itu kan ada tulisannya Bapak. Ini adalah penerimaan dari mana, untuk penerimaan apa, itu jelas. Kalau hanya di buku bank itu kan hanya uangnya saja yang kelihatan. Artinya semua bukti penerimaan, bukti penyetoran penerimaan itu harus disimpan oleh Kaur Keuangan. Mekanisme pengeluaran, tadi sudah kita bahas mekanisme penerimaan, kita sekarang membahas mekanisme pengeluaran. Bahwa setiap penerimaan desa yang dilaksanakan secara non tunai dari rekening kas desa kepada pihak penerima. Nah, pihak penerima ini siapa? Pihak penerima ini adalah pihak-pihak yang menerima uang. Ada klausul yang nomor paling bawah, pengeluaran desa yang dimaksud untuk dilakukan secara non tunai itu boleh kepada kaur dan kasih, tapi dengan syarat dan ketentuan.
kepada pembayaran belanja kurang dari 1 juta untuk bantrans atau bantuan transport, upah pekerja, insentif RT RW, kader desa, pembelian BBM, benda pos, pajak kendaraan bermotor, dan belanja tidak terduga. Jadi ini boleh panjenengan sebagai kaur keuangan, Bapak Ibu yang sekarang menjabat kaur keuangan, bahwa panjenengan transaksi non tunainya boleh ditransfer kepada kasih atau kaur. Untuk ini yang di dalam kurung. Jadi untuk yang diterima oleh kasih sama kaur hanya yang di dalam kurung itu saja. Kalau yang lebih dari itu, misalnya siltap, kira-kira siltap boleh nggak diterima oleh yang bukan berhak? Misalnya siltapnya kaur keuangan diterima, ditandatangani oleh sekdesnya misalnya, kira-kira boleh apa enggak? Ya harus sesuai dengan nama yang tertulis. Jadi kalau bantuan transport misalnya, bantuan transport itu kan enggak banyak ya. Kalau biasanya yang diberikan itu adalah kurang lebih mungkin 25.000, 30.000, 50.000. Ini boleh diterimakan dulu kepada kaurnya atau kasih yang bertanggung jawab pada kegiatan tersebut. Nanti kaur kasihnya baru mendelegasikan atau memberikan kepada yang datang pada saat kegiatan. Biaya pembayaran non tunai atas pengeluaran desa kepada selain rekening pada bank dibebankan kepada penerima. Ini bisa dipahami nggak yang nomor 3 ini? Biasanya kalau jenengan banknya Bank Jatim misalnya, transfernya kepada Bank BRI, dikenakan biaya transfer sebesar 6.500. Yang ditransfer itu 1 juta. Kira-kira 1 jutanya itu berkurang 6.500 atau tetap? Kalau menurut aturan ini dikurangi, Bapak Ibu. Aturan ini dikurangi. Pembayaran non tunai atas pengeluaran desa kepada selain rekening pada bank dibebankan kepada penerima. Jadi yang menerima harusnya menerima 1 juta karena saya sebagai bendahara itu mengeluarkan biaya administrasi sebesar 6.500, artinya saya transfernya hanya 993.500. Pengeluaran desa secara non tunai dilaksanakan dengan melakukan pemindahbukuan dari rekening kas desa ke rekening penerima menggunakan sistem aplikasi online melalui bank atau sarana pemindahbukuan sesuai peraturan perundang-undangan. Nun sewu, Bapak Ibu, apakah sebelumnya sudah mendapatkan sosialisasi dari Bank Jombang? Sudah nggih. Oh, artinya sudah tahu ya mekanismenya seperti apa, kalau transfer seperti apa, pemindah bukuannya juga seperti apa, sudah tahu nggih? Nggih. Pelaksanaan pemindah bukuan hanya ada 2, Siskudes non tunai dan slip pemindah bukuan. PPKD harus menggunakan aplikasi Siskudes non tunai. Ini sudah diterapkan belum? Nun sewu, Bapak Ibu, desanya mana yang masih tidak menggunakan transaksi non tunai? Apakah ada? Oh gitu ya Pak ya. Dulu sudah semua. Oh sudah semua. Nggih. Alhamdulillah, berarti top jempol 2. 4 sama kaki saya. Jika terdapat pengenaan pajak maka harus disertakan cetak kode billingnya. Kalau sudah semua, artinya apa yang sudah saya sampaikan, Perpuk 22 2024 sudah oke. Kira-kira dari Perpuk 22 2024 ini ada nggak yang tidak dimengerti dari pasal per pasal? Tanya, iya, monggo langsung, nggak apa-apa Bapak. Yang tidak saya ngerti itu kenapa harus pakai tangga ombak? Oh lah, itu kalau itu saya tidak berhak menjawab. Nun sewu, mohon maaf, saya tidak bisa
bisa menjawab kalau itu adalah kebijakan kepala daerah. Jadi bukan kebijakan inspektorat loh, kebijakan kepala daerah dalam hal ini bupati. Jika belanja terdapat pemindah bukuan menggunakan aplikasi Siskudes non tunai dilaksanakan oleh Kaur Keuangan, kepala desa, unsur kecamatan, pejabat dinas atau admin daerah. Pernah gagal memindah bukukan Bapak Ibu? Oh, pernah. Kenapa? Saldonya kosong atau gimana? Oh enggak. Kenapa Bapak? Ya 2 kali transaksi. Oh, 2 kali transaksi. Itu Bank Jombangnya yang salah atau kita sendiri yang memindah bukukan karena kode rekeningnya salah? Jombang. Oh, oke. Makanya saya matur seperti itu. Oh gitu ya. Saya cinta Bang Jombang. Cinta. Oke, kalau seperti ini mungkin nanti pada saat ada sosialisasi dari Bank Jombang ini bisa disampaikan supaya menjadi perbaikan di internalnya mereka. Karena memang di internalnya Bank Jombang itu kan mungkin masih banyak perlu perbaikan. Jadi masukan dari Bapak Ibu semua itu juga bisa menjadi perbaikan bagi mereka apa yang harus diperbaiki. Mengelola dana desa sak Jombang ini sekian ratus miliar tuh tidak sedikit. Jadi ya kalau dari daerah TPP ya Bululu ya ditambah DD ya itu gak karu-karuan banyaknya ya. Ya itu nanti mungkin menjadi masukan Bank Jombang. Kalau ada sosialisasi mungkin kalau misalnya ketemu saya nanti saya sampaikan. Kalau nggak ketemu ya saya temui Pak, berikan dia makan mawar gampang buat misalnya. Nah, proses transaksi non tunai itu alurnya seperti ini. Jangan mencolot-mencolot ya. Ini sudah alurnya sudah seperti ini. Kaur Keuangan sebagai maker itu melakukan transaksi keuangan dalam Siskudes non tunai hingga proses final sampai mengeluarkan SPP. SPP-nya itu diproses transaksi oleh pemilik rekening kas desa dilakukan di hari yang sama. Jangan berpindah hari. Saiki transaksi meneh dibukokno ya, jangan. Ya harus bersamaan di hari yang sama. Langsung diperiksa atau di-approval oleh kepala desa bahwa dokumen tersebut layak diterima atau ditolak. Jadi kepala desa, Bapak kepala desa yang mana? Ada Bapak? Nah, ada satu toh kepala desanya? Ngaku. Oh iya. Bapak kepala desa nu sewu Bapak, di proses approval ini panjenengan yang berwenang. Jadi kalau dokumennya tidak lengkap, panjenengan berhak dan berwenang untuk menolak. Gak lengkap balik no. Gak lengkap gak iso ditokno duite. Gitu ya Pak ya. Dan pemeriksaan SPP dan pajak ini juga masukkan kode approval langsung diserahkan kembali ke Kaur Keuangan untuk di-releaser. Setelah itu baru final. Di pihak kecamatan ini tugasnya adalah evaluasi. Pak Heri, evaluasinya ada di sini Pak Heri. Tadi Pak Heri sudah curhat ya, pakai aplikasi nih Mbak. Wah, ini salah satunya ini Pak, yang menjadi tugasnya kecamatan untuk mengevaluasi dokumennya transaksi non tunai Bapak Ibu semuanya. Camat sebagai evaluator melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa secara non tunai. Evaluasi yang dimaksud adalah evaluasi pada aktivitas masing-masing akun. Jadi noliti satu-satu Pak, masing-masing akun. Jangan langsung di-approve Pak. Wis oke aja. Nanti ternyata pada saat pemeriksaan inspektorat, kok ini masih masuk? Harusnya ini salah loh. Nah, gitu. Jadi sebenarnya transaksi non tunai itu sudah ada sistem pengendaliannya Bapak Ibu. Jadi mulai dari KAUR, terus ke kasihnya, ke kepala desanya, terus nanti dikembalikan lagi ke KAUR, baru final. Setelah itu dievaluasi. Jadi tahapan-tahapan untuk betul dokumennya itu bagus, karena sudah melewati beberapa proses. Nah ini proses yang paling krusial ada di kepala desa dan kecamatan. Jadi kalau misalnya salah, sing disalahno sapa kira-kira?
Pak Camat Pak Kades ya? Bapaknya Bu. Bang Jombang lagi. Camat sebagai evaluator dapat melakukan pembekuan akun sementara di aplikasi Siskudes non tunai dan dapat diaktifkan kembali setelah dilakukan pemeriksaan atau evaluasi ulang. Jadi Pak Camat juga punya wewenang untuk membekukan manakala dokumen yang panjenengan upload tidak sesuai dengan ketentuan. Pak Camat berhak terus tak bekukan naik bolak-balik kok salah misalnya. Tapi saya yakin Kecamatan Jombang ini nggak ada kayak gitu. Nggak ada ya Pak ya. Amin. Mudah-mudahan nanti tahun depan saya yang periksa lu. Amin. Ketemu saya. Amin. Dalam melakukan pembekuan dan aktivasi akun, evaluator wajib memberitahukan secara tertulis kepada admin daerah. Admin daerahnya siapa? Siapa dulu? DPMD. Nah, jadi nanti kalau ada pembekuan, Pak Camat wajib memberikan surat tertulis kepada DPMD. Evaluator hanya diperkenankan melakukan evaluasi berupa pembekuan dan pembukaan kembali atau aktivasi. Hanya itu saja. Yang lainnya jangan, nggak boleh Bapak. Pokoknya Pak Camat Nusawu minta selain itu, jangan, Pak. Hanya berhak dan berwenang melakukan pembekuan terhadap dokumen-dokumen yang tidak valid. Jadi nanti akunnya dibekukan. Tuh sudah selesai. Satu materi, satu lagi materinya. Ini kebetulan sudah bulan tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025. Jadi tidak hanya di desa saja, tapi kami sebagai pelaksana keuangan atau pelaksana kegiatan program kegiatan di daerah juga mengugemi ini. Di dalam APBN tahun 2025 itu mengatur pemerintah daerah dan pemerintah desa. Di dalam undang-undang tersebut itu dijelaskan bahwa dana desa adalah bagian dari transfer ke desa. TKD itu transfer ke desa, bukan tanah kas desa. Beda, ge. Nanti kalau nggak dijelaskan TKD, lah kok TKD merubah APBN gitu, beda. Jadi dana desa adalah bagian dari transfer ke desa yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Sampai di sini bisa dipahami? Sudah mengantuk Bapak Ibu? Kalau tadi makannya kebanyakan biasanya sudah ngantuk ya. Tapi kalau ada yang menunggu habis ini menyanyi kayaknya ngantuknya keri-keri ya. Transfer ke daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah dan dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Nah ini prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan Undang-Undang nomor berapa tadi? Oh, alhamdulillah. Fokus berarti. Tahun berapa? Oh iya. Tentang apa? Iya, bukan prioritas, tentang APBN 2025. Sewenang saya kalau diajak ngomong terus fokus ini, berarti tadi itu makannya nggak terlalu banyak karbohidrat. Kalau makannya terlalu banyak karbohidrat itu biasanya terus menguap terus. Yang pertama adalah penanganan kemiskinan serta kemiskinan ekstrim dengan penggunaan dana desa paling tinggi 15% untuk BLT. Kalau sebelumnya ada ketentuan minimal 10, maksimal 15, kalau di APBN 2025 maksimal 15. Artinya boleh tidak ada BLT. Boleh tidak ada BLT. Boleh loh ya, berarti kan
juga tidak. Karena di aturan ini bunyinya paling tinggi 15%. Jenengan kasih 1% boleh, 2% boleh, 5% boleh, 0 ya tidak apa-apa. Wong sekarang desa saya sudah kaya kok. Misalnya seperti itu. Loh, anak buah saya di desa saya ini sudah semuanya di atas rata-rata. Jadi nggak perlu ada BLT. Nomor 1 nggak perlu, Bapak. Tapi apa ada seperti itu? Kalau ada nanti diusulkan ke Bu Lulu untuk mendapatkan apa Mbak desawan? Tanpa komisi. Ya. Oh keren. Oh iya. Desa mana Pak? Insya Allah Kepatian. Oh Kepatian. Maaf ya Pak ya, karena saya tuh tidak pernah masuk kecamatan Jombang, jadi tidak hafal saya. Saya ini warga Sengon Pawung ke kantor desa Sengon aja. Dilarang ya Pak, ngapunten. Yang kedua, penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk penurunan stunting. Yang keempat, dukungan program ketahanan pangan, pengembangan potensi dan keunggulan desa. Yang keenam, pemanfaatan teknologi informasi untuk percepatan implementasi desa digital. Yang ketujuh, pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal. Yang kedelapan, program sektor prioritas lainnya di desa. Kita kupas satu-satu. Yang pertama, penggunaan kemiskinan serta kemiskinan ekstrim dengan penggunaan dana desa paling tinggi 15% untuk BLT. Pemberantasan kemiskinan menjadi fokus utama dalam penggunaan dana desa tahun 2025. Pemerintahan menetapkan paling tinggi 15% dari dana desa harus dialokasikan untuk BLT. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan absolut. Kira-kira Bapak Ibu semua masih akan mengalokasikan untuk BLT? Itu harus. G. Karena gini Pak, angka kemiskinan di Jombang itu masih ada Pak. Jadi penurunannya hanya sedikit. Kalau misalnya memang BLT itu nanti Bapak Ibu semua itu rencananya akan dihilangkan, pastikan betul warganya memang sudah betul-betul tidak membutuhkan BLT. Pastikan betul. Karena ini harus ini ya Pak, harus betul-betul dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya ada desa mungkin yang sudah diangkat menjadi desa mandiri, itu pun masih ada kemiskinan. Jadi kalau 0% kayaknya kok belum ya, mungkin 1-2% mungkin masih ada. Parameternya apa untuk dijadikan miskin ekstrim? Kalau kemiskinan ekstrim itu ada di Permenq Pak. Saya mohon maaf kalau membuka lagi karena ya pengetahuan saya kalau nggak membaca lagi kan harus dibuka lagi. Kemiskinan ekstrim itu seingat saya itu tuh yang tidak mempunyai penghasilan tetap. BPS datanya. Ya, ada di data BPS yang itu kalau di Kabupaten Jombang itu semuanya juga di cover di dinas sosial. Jadi di dinas sosial itu ada apa namanya? DTKS yang ada ini loh petugas-petugasnya yang ke desa itu loh. Ya, nah itu kan ada aplikasi yang mencatat itu. Jadi kemiskinan ekstrim itu salah satunya yang saya ingat sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan itu adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan tetap. Dan ada kemiskinan yang bisa dikategorikan tiba-tiba miskin, tiba-tiba kaya. Apa itu tiba-tiba miskin, tiba-tiba kaya? Iya Pak, betul judul Pak. Nah judul itu sudah kalah berarti dia tiba-tiba miskin. Itu bisa dikategorikan tiba-tiba miskin. Kalau tiba-tiba kaya? Dapat warisan Pak, ojo oleh togel Pak. Contohnya yang rada keren gitu.
Langkah ini diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan absolut terutama di desa-desa yang masih tertinggal. Kalau di Kecamatan Jombang, meskipun sudah sangat berkurang kemiskinannya, saya rasa masih ada yang perlu dibantu. Yang kedua, penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim. Program Desa Adaptif Perubahan Iklim merupakan bagian dari komitmen global yang dikenal dengan SDGs. Program ini bertujuan untuk membangun desa-desa yang inklusif, berkelanjutan, dan siap menghadapi tantangan. Iki bahasanya bahasa dewa. Bahasa dewa ini Bapak Ibu, iki karepe opo sih? Iki karepe saya aja untuk gak paham iki apa ya? Program Desa Adaptif Perubahan Iklim. Jadi ini adalah program yang ditujukan untuk kegiatan-kegiatan yang inklusif. Jadi ini untuk penguatan desa agar dari perubahan iklim itu bisa bertahan. Sekarang kan perubahan iklimnya gak jelas nih. Saiki panas, udan, banjir pisan. Nah, itu desa-desa harap dipersiapkan bagaimana untuk menghadapi perubahan iklim itu dengan sustainable. Bagaimana caranya? Tanggap bencana itu bisa masuk ke sini. Meskipun ada prioritas yang tanggap bencana sendiri ada, tapi tanggap bencana bisa dimasukkan ini adaptif terhadap perubahan iklim. Betul, nggih. Yang ketiga, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting. Pencegahan stunting dan penyakit menular lainnya menjadi isu kesehatan prioritas. Dana desa akan digunakan untuk memperbaiki gizi anak balita dan ibu hamil yang merupakan langkah penting dalam penurunan angka stunting. Kira-kira Bapak Ibu semua yang ada di sini, ada yang bisa menjawab pertanyaan saya? Zaman sekarang ini banyak sekali stunting, kira-kira satu aja penyebabnya apa? Pola asuh yang salah. Iya, pola asuh yang salah. Contohnya apa Pak pola asuh yang salah? Piye carane ngasuh? Sing bener piye, sing salah piye. Ayo Pak, monggo Pak, jelaskan deh Pak. Ayo Pak. Pola asuh yang salah itu seperti apa Pak? Dari desa mana Pak? Pendamping. Oh, Sumberjo. Sumberjo itu yang Galuh ya? Dekat Galuh ya? Oh, nggih. Monggo Pak. Apa Pak pola asuh yang salah Pak misalnya? Yang benar dulu aja nggak tahu kok dia. Nggih, monggo, enggak apa-apa kita diskusi. Pola asuh yang salah itu adalah enggak. Jadi ini pola pengasuhan anak yang kurang. Artinya kadang-kadang itu sebagai orang tua ini kadang-kadang ya, dan juga ada berarti bukan semua itu dengan anaknya kurang perhatian, kurang perhatian. Makanya kadang-kadang syukur anaknya meneng terus dikasih HP, tidak diperhatikan pola makan gizinya. Makanya kadang-kadang ada peribahasa, ini khususnya bagi ibu-ibu. Peribahasa ini rada unik. Ibu glowing, anak stunting. Jangan sampai ada peribahasa seperti itu. Ini quote of the day. Ibu glowing, anak stunting. Tepuk tangan dulu Pak. Iya, monggo Pak. Saya nggak bodoh. Keren. Ayo, ya. Terima kasih Ibu glowing, anak stunting. Tapi jangan Pak, boleh lah quote of the day. Tapi memang sih betul apa yang dikatakan Bapak siapa asmane Pak? Pak Bapak Ronald. Bapak Ronald, betul. Oh salah, namanya siapa? Sugioto. Oh Pak Sugioto, Ronald Sugioto. Oh keren.
Bapak sensei. Apa ya? Saya apa saja? Bapak miskin. Bapak pusing. Ibu glowing, bapak pusing. Bapak miskin. Oh, bapak miskin. Aduh, Mbak. Nggih, janganlah nggih. Jadi betul apa yang dikatakan Bapak Ronald Sugioto. Bahwa memang pola asuh terhadap anak saat ini itu memang sangat-sangat memprihatinkan. Banyak penjual cilok, banyak penjual pentol, banyak penjual seblak. Wis anake seneng bakso, wis dikai bakso, kuahe bakso mbek sego. Nah, seperti itu membuat anak tidak bisa tumbuh ke atas. Kalau stunting adalah ukurannya tumbuh ke atas, bukan tumbuh ke samping. Kayak saya ini tumbuh ke samping. Nah, tumbuh ke atas itu menjadi salah satu parameter anak itu stunting atau tidak. Nah, untuk makanan-makanan dari daging yang olahan itu sangat tidak sehat. Boleh dimakan tapi tidak setiap hari. Nah, menurut saya yang bergelar ibu-ibu di sini semoga tidak memberikan makanan seperti itu kepada anaknya. Apalagi perangkat desa pendamping saya kira sudah paham betul apa yang harus diberikan kepada anak dan suaminya di rumah. Kalau suaminya nggak mungkin ya stunting ya. Kalau suaminya kan sudah tumbuh ya. Sudah tumbuh, jadi yang stunting itu biasanya anak-anak yang baru lahir itu bisa dilihat dari perkembangan usianya sekian harusnya tinggi sekian, berat badannya sekian. Oke lah, kita lanjut. Jadi prioritas APBD tahun 2025 tolong ya Bapak Ibu di bidang apa? Nanti tolong dimasukkan prioritas untuk penurunan angka stunting. Karena ini juga menjadi prioritas negara. Kalau negaranya sudah menjadi prioritas turun angka stunting, ke daerah juga iya, ke desa juga iya. Yang keempat adalah dukungan program ketahanan pangan, yaitu meningkatkan ketahanan pangan seperti penyediaan pupuk bersubsidi, pembangunan infrastruktur irigasi, penyediaan bibit, benih, kredit, dan berbagai input lainnya. Pupuk masih susah, Bapak? Sudah mulai landai harganya? Atau masih selangit? Kalau Oh iya ya, Jombang ya. Loh, tapi kan punya bungkok, Pak. pura-pura nggak tahu atau gimana ini. Jadi ini kan juga menjadi salah satu prioritas yang gencar. Sekarang ini kita punya Menteri Pertanian yang begitu sip lah ya. Itu kita menaruh harapan tinggi buat beliau supaya bisa menjadi penolong kita sing golek pupuk angel, sing golek pupuk kok regane 2 kali lipat. Mungkin dengan adanya program prioritas 2025 ini nanti Bapak Ibu semua sing nyawa, sing gak nyewakno, sing nyawah dan gak nyewakno ini bisa merasakan hasilnya. Kebutuhan petani lebih dari itu. Iya. Next saja Pak. Apa? Bukan. Yang kelima, pengembangan potensi dan keunggulan desa sebagai bagian dari upaya mencapai swasembada pangan. Dana desa akan diarahkan untuk mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian melalui pembangunan lumbung pangan desa. Selain itu, penguatan sektor peternakan juga menjadi fokus dengan memberikan bantuan serta pendampingan kepada petani dan peternak desa. Di Jombang ada peternakan apa Pak yang besar? Di desa mana? Ayam. Yang di Jombang. Di mana? Yang di kecamatan Jombang saja, nggak usah ngomong di kecamatan liannya. Nggak ada. Nggak ada, ini nggak perlu masuk prioritas. Nah kalau ada misalnya desa Sumberjo, Pak Ronald misalnya gitu. Mendampingi desa yang punya peternakan ayam. Nah, karena peternakan ayam ini itu meningkatkan
sumber daya manusia di daerah tersebut. Artinya jenengan bisa memprioritaskan ini, memprioritaskan untuk produktivitas, karena itu sangat bisa menaikkan ekonomi rakyat, ekonomi di desa tersebut. Next Pak. Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital. Pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana juga menjadi prioritas penting. Dana desa akan digunakan untuk mendukung program-program yang bertujuan menjaga kelestarian lingkungan, seperti reboisasi, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan penanggulangan dampak perubahan iklim. Ini hubungannya sama prioritas yang kedua tadi. Pembangunan ekonomi desa akan didorong melalui pembangunan sarana perdagangan dan pemberian bantuan permodalan kepada BUMDes. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi akan diperkuat untuk meningkatkan pelayanan desa dan mempercepat akses informasi. Semua sudah punya Instagram? Siapa yang nggak main Instagram? Sih nggak main. TikTok? Lewat sendiri. Pak, nggak punya Instagram, Pak? Padahal saya mau minta tolong follow Inspektorat Jombang, Pak. Ya keluarga loh, Bu. Sudah ya, gue minta tolong semuanya mungkin bisa follow Inspektorat Kap Jombang. Jadi memang itu adalah bagian dari informasi digital yang perlu dikembangkan. Jadi informasi-informasi itu bisa dari mana saja. Sekarang banyak media sosial yang bisa diakses, bahkan sampai lupa pekerjaan karena perlu scroll sampai lali jam. Nah, itu adalah media sosial. Jadi kita memang meskipun digital itu penting, tapi kita harus pandai-pandai untuk memanfaatkan waktunya. Teks Pak. Yang ketujuh, prioritasnya adalah pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal. Kalau Kecamatan Jombang itu bahan baku lokalnya apa kira-kira? Nah, itu panjenengan bisa memanfaatkan yang diproduksi oleh desa sendiri. Misalnya kalau di Hilir Berantas sana yang Jombang, desa mana ya? Nggak ada ya? Yang di pinggir-pinggir Berantas nggak ada? Terus Kak Sido, Kak Kepornya ya. Jombangnya apa yang bisa diproduksinya yang Produksi Renggi Compang itu apa Pak yang diproduksi Pak? Oh ada yang mungkin di Jombang itu batik ya. Di mana Jambu apa Jabon itu? Jati Pelem itu ikut. Oh iya. Jabon. Nah itu adalah produktivitas yang perlu digalakkan karena itu menjadi salah satu ikon desa tersebut. Itu bisa meningkatkan sumber daya manusia di sekitarnya maupun meningkatkan sumber daya ekonominya. Next, air pump, ini sopo Pak? Tiber, PDAM itu punya siapa? Yang 8, program sektor prioritas lainnya. Dana desa juga akan dialokasikan untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal masyarakat desa. Kegiatan ini meliputi upaya pelestarian seni, adat istiadat, tradisi yang menjadi identitas desa. Dengan menjaga kekayaan budaya lokal, desa tidak hanya menjadi lebih berdaya saing secara ekonomi, tetapi juga tetap mempertahankan identitas dan nilai yang diwarisi dari leluhur. Ini sangat bisa diterapkan di Kecamatan Kabuh, Kudu, Wonosalam, itu sangat bisa diterapkan. Ya, semoga di pusat kota ini, di Kecamatan Jombang itu bisa meningkatkan kesenian apa sih yang ada yang bisa bisa menjadi dapur Kejambon. Itu kan banyak ludruk ya di sana itu ya. Pelandi. Apa Pak? Pelandi. Pelandi, apa itu Pak? Di Pelandi itu Ludruk. Oh ludruk. Nah, tapi sekarang menurut saya Bapak Ibu, ludruk itu mungkin karena sudah jarang sekali orang yang nanggap ya. Jadi kayaknya kok kasihan gitu, pelan-pelan
semakin redup. Nah ini mungkin bisa Bapak Ibu sekalian dari perangkat desa, dari kepala desa ini bisa membangkitkan kesenian yang ada di desanya masing-masing. Mungkin di desa Bapak Ibu ada yang ludruk, ada seni ludruk atau kerawitan, itu diuri-uri Bapak. Nah, apa harus banci Pak yang ludruk lah boten toh. Pak Ronald itu juga bisa jadi pemain ludruk. Pak Ronald lagi. Oke Pak, nice nih. Kan 8 belum tadi ya? Sudah ya? Loh, sudah selesai. Cepet sih. Sebenarnya ini nanti ada satu materi, tapi saya kasih filenya saja nanti. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Saya terima kasih sekali bisa hadir di sini, bisa berkenalan dengan Bapak Ibu semua, sehingga Bapak Ibu semua yang belum pernah saya datangi untuk pemeriksaan, oh kenal, oh ini namanya Bumita. Nanti pada saat saya mendapatkan surat tugas, jenengan sudah tidak asing lagi. Terus satu lagi Bapak, pesan saya Bapak Ibu semuanya, inspektorat itu bukan hantu. Bukan hantu. Tapi menghantui juga. Jadi inspektorat itu sesuai visi misinya adalah assurance dan consulting, memberikan jaminan dan konsultasi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu didatangi inspektorat, lebih baik daripada didatangi kalau didatangi inspektorat jangan sembunyi. Kalau bisa, saya kok seperti ini, saya harus bagaimana? Saya membukukannya seperti ini, pajaknya bagaimana? Saya lebih senang kalau panjenengan lebih terbuka pada saat pemeriksaan. Tapi kalau misalnya pemeriksa datang panjenengan sembunyikan, kelihatan Pak, naluri pemeriksa. Naluri pemeriksa itu kroso Pak. Bapak ini menyembunyikan sesuatu, kan lebih baik panjenengan mengaku atau konsultasi sebelumnya. Kalau misalnya ada bulan depan misalnya ada pemeriksaan desa, kira-kira kok belum selesai desanya, Bapak jenengan saya janjikan saya jadwal Senin ya misalnya, ini contoh. Ternyata Bapak Ibu belum selesai SPJ-nya, tolonglah Ibu jangan Senin, Jumat aja ya. Boleh, kami akan menyesuaikan panjenengan siap kami datangi, tapi sesuai dengan rentang surat tugas kami. Misalnya tanggal 1 sampai tanggal 10, jenengan saya jadwal tanggal 1, jenengan minta tanggal 7 ya Bu, boleh. Tapi kok ternyata 10 desa tanggal 7 apa ya, itu susah lah ya. Jadi itu ya yang perlu digarisbawahi, kami inspektorat bukan hantu, jadikan kami teman. Kalau misalnya ada sesuatu yang perlu dikonsultasikan, silahkan panjenengan konsultasikan. Di inspektorat ada irban investigasi, sekarang banyak sekali dumas, pengaduan masyarakat yang masuk ke inspektorat. Ini bukan kami tambah senang Pak, sedih saya kalau banyak pengaduan bolak-balik dipanggil APH. Yang dipanggil bukan hanya yang diadukan, inspektorat pun juga bolak-balik dipanggil. Kami harus mempertanggungjawabkan apa yang kami periksa. Jadi kalau misalnya kami melakukan pemeriksaan kepada panjenengan tidak ada temuan, itu membuat kami senang. Oh berarti desanya sudah oke. Kalau loh Pak fisiknya kok belum dikerjakan, ini masih muter Bu uangnya, nggak bisa, ini sudah bulan November Desember uangnya kok sudah nggak ada, nggak bisa, cepet Pak daripada BPK datang, seperti itu. Jadi jenengan nung sewu ya, mau inspektorat iki mesti uber-uber mana diuber-uber KPK terus piye? Lah enak tak uber toh? Iya, kan tak uber Pak. Daripada jenengan diuber-uber BPK, diuber-uber KPK. Jenengan tanya BPK, ini bagaimana memperbaikinya? Nggak mungkin dikasih tahu. Kalau jenengan nanya ke inspektorat, ini memperbaikinya seperti apa? Kasih tahu Pak. Oke, rapnya diubah Bapak. Ini rapnya jenengan salah. Karena ini volumenya kurang, uangnya lebih, rapnya diubah. Uang lebihnya diberikan untuk pembangunan lainnya. Itu solusi kan? Coba BPK, nggak bisa, rapnya sekian, bangunnya harus sekian.
sudah patok bangkrong, jenengan harus mengembalikan. Nah yang ditakutkan, semua laporan yang dari BPK itu masuk ke APH, itu yang kami takutkan. Nah itu perlu diperhatikan, apalagi sekarang presiden baru ini, aduh, bolak-balik kalau saya buka media sosial, kok bolak-balik ono rompi oren. Nah ya Allah, kepala desa, saya Bapak Ibu, ini sebagai apa ya, pembelajaran buat kita. Mudah-mudahan Kecamatan Jombang aman semuanya. Tapi syaratnya kalau sudah masuk APBDes, fisiknya apa segera dikerjakan. Kalau tidak paham, silakan konsultasi. Ngaten nggih, Bapak Ibu? Nggih, semua usaha pasti ada hasilnya. Hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Itu closing dari saya. Adapun kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk narasumber kita pada hari ini.